Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gelita. Marlina menyatakan bahwa bantuan yang dibawanya ke desa ini adalah hasil donasi relawan, yayasan dan banyak pihak lainnya. Yang membawa bantuan ini dari di Yayasan Nur, ada juga dari Malaysia. Ini istri Gubernur Aceh gitu loh, dan ini mengagihkan. Ini bukan dari pemerintah, cuy. Wah, malah ada yang daripada Malaysia. Allah memberi rezeki sejauh mata memandang, ya Allah. Tolong ya Rahman, karuniamu ya Allah, kekayaan ya, tolong. Alhamdulillah sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia. Nggak dapat bantuan dari orang-orang, tapi di sini mau makan apa? Gila, serius ya, pemerintah ini kemana gitu loh. Banyak sekali kampung-kampung desa yang terisolir, belum mendapatkan apapun, cuy. Tapi ini malah daripada Malaysia bisa nyampe loh, ya, bisa membikin Rumah Senyum. Hey, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saudara semuanya yang sudah berdonasi ya untuk korban bencana alam yaitu banjir di Sumatera. Respect, kalian luar biasa guys ya. Oke, kali ini kita akan gali informasi lagi ya, seperti apa kondisinya sekarang ini, sebab ini sudah 1 bulan guys ya, hampir 1 bulan. Jadi apakah ada perkembangan ataupun belum, jadi sama-sama kita akan saksikan. Link ada di deskripsi jika teman-teman mau nonton videonya langsung. Bismillah. Anda kembali di Prime Time News. Sudah tidak terhitung peluh akibat berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk mendapatkan makanan. Itu pun bukan makanan gratis, tapi beli. Yang dialami warga Aceh di Bener Meriah itu sudah terjadi hampir 1 bulan sejak banjir bandang melanda. Di Aceh Tamiang, akses darat juga masih terbatas. Orang dewasa hingga anak-anak masih kesusahan untuk sekedar makan atau mengenakan baju yang layak pakai. Rintik hujan membasahi jalanan terjal, bercampur tanah hingga mengotori tapak kaki. Inilah yang sehari-hari dihadapi warga Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk mencari kebutuhan hidup. Berjalan kaki belasan kilometer mesti dilakoni oleh warga untuk membeli kebutuhan hidup sebab pasokan kebutuhan pokok belum sepenuhnya masuk ke kawasan ini. Belum terjamah lagi oleh pemerintah berarti ini guys. Dari mana? Dari mana? Demolo, beli apa aja? Tersenyum guys. Makan. Oh, bensin. Di sana nggak ada lagi ya? Dan putus. Ada sekitar 165 jembatan yang rusak di Bener Meriah, bahkan putus total akibat diterjang banjir bandang, membuat sejumlah akses warga terputus dan terisolasi. Dari ratusan jembatan itu, 3 diantaranya merupakan akses jembatan jalan nasional. Sementara itu, sedikitnya 81 ruas jalan juga rusak berat, termasuk 12 jalan nasional. Di Aceh Tamiang, sulitnya akses juga dirasakan istri gubernur dan wakil gubernur Aceh, Marlina Muzakir dan Mukaromah Fadlullah. Keduanya berupaya menjangkau warga di desa Sekumur dan desa lainnya yang terisolasi akibat banjir bandang dengan menyeberangi sungai dan menyusuri permukiman. Marlina menyatakan bahwa bantuan yang dibawanya ke desa ini adalah hasil donasi relawan, yayasan dan banyak pihak lainnya. Yang membawa bantuan ini dari di Yayasan Nur, ada juga dari Malaysia, dari ya pihak yang lain, ada juga yang sumbang, bukan dari kami cuma menyalurkan aja. Ada ya, dari relawan juga, dari Sumatera ini ada juga. Kami juga ingin Aceh ini cepat bangkit Ya, cepat membaik lagi, dan ibu hari ini sampai ke sini ingin melihat bahwa seperti apa sebenarnya yang terjadi di desa yang kita bilang terisolir ya, sampai hari di ke 20 hampir 22 hari seperti ini, masih kayak gini, nggak ada perubahan. Akses di sana tadi kamu sudah. Ya sini aja lihatnya sedih juga kan.
Dan Ini menjadi kesedihan kita bersama-sama ya Bu, seluruh warga Indonesia melihat situasi Aceh saat ini. semoga pemerintah Aceh kuat dan segera bisa memenuhi dan menata kembali Aceh supaya lebih baik dan bangkit kembali. Ya Allah guys ya, ini istri gubernur Aceh gitu loh. Dan ini mengagihkan, ini bukan dari pemerintah cuy. Wah. Dan bahkan malah ada yang daripada Malaysia, NGO ya yang menyumbang gitu guys ya. Dan juga ada yayasan-yayasan. Jadi untuk negara ini gimana cuy? Sebab yang membagikan istri gubernur gitu loh. Harusnya kan semuanya itu kan dicukupi. Nah ini nih dari pemerintah silahkan dibagikan gitu. Kok malah daripada Malaysia guys? Masya Allah guys ya. Dan ternyata masih banyak desa-desa yang terisolir cuy. Yang tersisa dari perjalanan ini hanyalah harapan dan doa-doa dari mereka yang menderita dan hanya butuh menjadi selayaknya manusia. Jadi yang butuh di sini apa? Yang jelasnya yang tercepat ini alat sarana ibadah Bu, karena kebetulan puasa nggak lama lagi. Untuk toiletnya? Toiletnya. Air bersihnya ada? Air bersih ya, ini lah bisa Ibu lihat tuh sumur itu. Itulah air bersih kita. Bersih nggak bersihnya ya itu lagi kami gunakan. Sehat nggak sehatnya. Selain itu akses jalan Bu. Terus peralatan sekolah. Sepatu lagi. Peralatan sekolah semuanya lengkap ya. Iya. Untuk anak lain juga ya. Sabar ya. Ada ngaji aja. Itu Al-Quran ada nyanyi. Anu ya. Nanti ya Ibu yang kirim ya. Siapa namanya? Akbar. Ya, butuh apa? Butuh baju ya? Ya, nggak ada baju ya? Ada. Ada. Di rumah ya? Mama mana? Mama di rumah. Di rumah. Ya. Di mana? Rumah di sana? Ya. Enggak di sana. Inilah ya kedekatan emosional antara pemimpin dengan masyarakat. Semoga Allah memberi rezeki sejauh mata memandang ya Allah. Tolong ya Rahman, karuniamu ya Allah kekayaanmu ya. Tolong berikan ya Allah kekayaanmu ya Allah. Allah tolong kita semua ya pada hamba-Mu yang memberikan ya Allah. Tolong beri kekayaanmu ya Allah. Dari Bener Meriah dan Aceh Tamiang, Muhammad Zakaria, Tia Iskandar, Dani, Metro TV. Ya wah guys ya, semoga Allah memberi rizki sejauh mata memandang guys ya. Yang dimana ini masih memerlukan banyak lagi ya. Yang desa-desa terisolir ini belum terjamah oleh pemerintah. Bayangin, sudah 22 hari waktu video ini dibuat guys ya. Dan sekarang ini udah hampir 1 bulan guys. Masya Allah, sedih banget cuy. Ini kok pemerintah masih nggak mau dibantu ya. Ini kalau Aceh sendiri yang apa ya guys, yang membangkitkan Aceh itu sendiri sulit cuy. Aduh, salut sama warga Aceh. Mereka hanya meminta supaya Ramadan ini bisa beribadah dengan seperti biasa. Pasti ada rahasia besar yang Allah berikan ke warga Aceh. Nah ini salah satu keimanan warga Aceh itu kuat banget guys ya. Yang dimana itu dia meminta peralatan untuk sholat gitu ya, untuk ibadah. Yang dimana kan udah hancur semuanya. Jadi peralatan perlengkapan untuk ibadah itu pun udah nggak ada guys ya. Ya Allah, ibu-ibu pejabat yang hebat ini tidak sibuk bersolek mempercantik diri, tapi sibuk dengan mengurusi warganya. Istiqomah ya ibu, hebat ya. Ini respect aku guys ya, sebab memang ini adalah salah satu gubernur yang dicintai rakyatnya guys ya. Dan ini adalah istrinya, Mualim guys, luar biasa ya. Yang Mualim pun
sanggup meredah semua menuju desa-desa yang terisolir guys. Masya Allah, sedih banget cuy. Ya, kemanusiaan Sumatera, sukarelawan Malaysia buka pasar percuma. Link ada di deskripsi guys. Cuaca hujan dan keadaan yang sangat berlumpur serta jalan dan infrastruktur rosak tidak menghalang misi kemanusiaan bantuan Sumatera 2025 dari Malaysia ke kawasan terjejas teruk akibat banjir lumpur di Aceh Utara, Indonesia. Cabaran itu menguatkan lagi semangat sukarelawan daripada Pasaraya Econsave, MyCare dan Islamic Relief Indonesia Malaysia untuk membantu dan menyantuni 1,697 penduduk kampung Gedumbak. Ikuti laporan Erwin Zaid di Indonesia. Memang parah teruk deh. Air bersih ini penting banget nih. Misi kami hari ini tidak berjalan seperti yang dirancang, di mana sebuah lori tangki air tersangkut pada jambatan yang menghubungkan ke kawasan kampung ini. Jadi kami perlu berjalan kaki kira-kira 2 km daripada pintu masuk utama ke kampung Gerbak ini. Sebab aksesnya masih sulit guys ya, lihat nih. Setibanya di Menasah Kampung Gedumbak, kami mendapati laluan kampung yang sebelum ini dihalang oleh kayu balak hanyut semasa banjir telah dibersihkan oleh pihak berkuasa. Nah ini, respect nih. Pembersihan Pihak itu berkuasa membolehkan penduduk kampung mendapat akses kepada kawasan yang terhalang sebelum ini, melibatkan kawasan kediaman dan dusun tanaman. Kalau sebelum ini jalannya bagus. Sudah banjir inilah yang jalannya diterjang air. Jadi keadaan kebunnya di sana macam mana? Ada tahu tak? Itu ya ada banyak yang belum tahu. Banyak belum tahu. Sudah berapa lama jalan ditutup dengan kayu balak? Sekitar 25 hari sama hari ini. 25 orang. Oh, rumah banyak di sini. Dalam berapa rumah? Ada sekitar 45 rumah. 45. Kampung Gedumbak sinonim dengan tanaman-tanaman seperti kelapa sawit, jagung manis dan jeruk asam. Namun kebanyakan hasil tanaman mereka musnah akibat banjir, menyebabkan mereka kini hilang mata pencarian serta sumber makanan asas. Bagi meringankan beban mereka, pasukan misi Econsave, MyCare dan Islamic Relief Indonesia Malaysia bekerjasama membuka pasar percuma, memberikan mereka makanan asas. Kita ada beli sayur-sayuran semua tadi. Kita ada beli sayur, kentang, apa semua, cili, apa dengan buah-buahan untuk kita edarkan penduduk kampung lah. Cabaran kita hadapi hari ini, kita terpaksa berjalan agak jauh disebabkan ada lori tangki yang sangkut di jambatan apa semua tu kan. Jadi kita terpaksa bergerak dengan lecaknya masuk dalam, tapi saya rasa itu bukan satu apa orang kata menghalang lah untuk kita, sebab saya rasa penduduk kampung ni dia lagi besar cabaran baik. Jadi untuk misi akan diteruskan pada esok dengan sumbangan seekor lembu untuk dapur umum di kampung berkenaan. Laporan Erwin Zaid, Aceh Utara, Indonesia. Gila. Respect guys. Ya. Yang dimana ini Pasaraya Econsave guys ya, itu kan besar banget di Malaysia. Itu dia terjun langsung nih ya untuk mengagihkan barangan, yaitu bahan asas, bahan pokok yang dimana itu diagihkan secara percuma, yaitu pasar percuma guys. Dan ada tadi NGO yang lainnya guys ya. Jadi respect, luar biasa. Malaysia nih datang bukan hanya sekedar apa guys ya, boleh dikatakan nih dari segala penjuru lah ya, itu ada guys, luar biasa. Di sebalik lenyapnya rumah, hilangnya harapan, munculnya pelangi selepas hujan. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir Rumah Senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gelita. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di wilayah Indonesia itu dapat Rumah Senyum. Ya memang kemusnahan ini benar-benar teruk guys, parah guys. Rumah Senyum bawa harapan. Projek kemanusiaan Rumah Senyum hasil inisiatif Econsave dan MyCare membina kediaman sementara demi memberi perlindungan asas kepada mereka yang hilang segalinya. Ia bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi ruang untuk mereka kembali merasa selamat dan membina semula harapan dan masa depan.
Kehadiran Rumah Senyum bukan Semua pakai hanya tudung struktur ni. fizikal, Respect aku tetapi orang-orang Aceh simbol ni ya. keprihatinan dan solidariti kemanusiaan Malaysia terhadap mangsa di Indonesia yang diuji dengan dugaan berat ini. Semua pakai tudung. Rumah senyum ni strukturnya adalah daripada kayu dan zinc yang harganya dalam RM2,000 hingga RM3,000, tapi rumah senyum ni memang dapat orang kata dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Boleh. Rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah dapat mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Aceh ini. Mengulas lanjut katanya, Rumah Senyum itu dibina bermula hari ini dan Desa Gedumbak yang terletak di daerah Langkahan Aceh Utara menjadi Bendera lokasi putih di pertama mana-mana, pembinaannya. guys. Sebelum ini projek berkenaan pernah dilakukan di Palu dan Lombok bagi mangsa bencana di sana. Bukan dan hanya ia sekali sangat ya. berjaya. Mas Imran berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan mendesak iaitu 300 kanvas bagi penduduk terkesan bencana baru-baru ini penting di ni. Desa Gedumbak. Program ini turut mendapat kerjasama Islamic Relief Indonesia. Kawasan ini menempatkan kira-kira 1,700 penduduk dan merupakan antara paling teruk menerima kesan akibat banjir lumpur dan tanah runtuh yang melanda Sumatera. Menurut ketua desa, daripada 450 rumah, 90% daripadanya ranap ekoran arus bah deras yang turut membawa kayu balak dan menghentam rumah penduduk. Alhamdulillah sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu kami membagikan terpal ini. Dengan ini kami dapat terpal merata. Sebelumnya belum dapat merata. Dengan itu kami mengucapkan ribuan masih kekurangan Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Mau ada kasur, nggak ada tempat tidur kan. Itulah yang kami harap tu. Itu jalan dibersih. Kadang-kadang bisa bikin ken di rumah. Itu Ni nggak bisa nih jalan sana, mau ke kebun nggak bisa tu. Semoga dapat juga Bu, dapat bantuan, dapat disayang sama orang-orang luar kayak itu. Harapannya kalau nggak dapat bantuan dari orang-orang, tapi di sini mau makan apa? Tempat lahan-lahan untuk mencari duit dah nggak ada gitu. Rumah pun dah nggak ada. Ketika ini ada yang berteduh di surau yang masih utuh dan ada juga tinggal di dalam kemah dalam keadaan yang menyayat hati. Selain kediaman mangsa banjir lumpur juga amat memerlukan air bersih. Selepas lebih 3 minggu, mereka masih terputus bekalan berkenaan yang dilihat paling kritikal ketika ini. Gila. Dah 3 minggu loh. Sumpah. Selepas banjir lumpur surut, sungai berdekatan dan juga air yang berada di sekeliling saya ini menjadi harapan terakhir bagi mangsa bencana di sini. Meskipun sedar dengan risiko kesihatan menanti mereka, namun mereka tiada pilihan. Ekoran tiada bekalan air bersih sehingga kini. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Aceh Utara, Indonesia untuk Berita Al-Hijrah. Gila, serius ya. Pemerintah ini kemana gitu loh. Banyak sekali kampung-kampung desa yang terisolir, belum mendapatkan apapun cuy. Tapi ini malah daripada Malaysia, Econsave dan juga NGO yang lainnya itu bisa nyampe loh. Ya, bisa membikin rumah senyum pakai kayu dan juga pakai kasebot guys ya. Tapi at least itu boleh bertahan loh, lama juga loh itu loh. Boleh bertahun-tahun, dan ini bukan hanya sekali ini doang. Pernah juga ada di Palu, di Lombok juga dibuatkan rumah senyum seperti ini cuy. Respect loh cuy. Ya, sebab di saat semua orang nggak punya rumah kan banyak sekali yang ranap nih, hilang telan arus guys ya. Ada membagikan kanvas, tenda juga, jadi itu bisa menolong dan membantu sekali guys. Dan air bersih juga kita nampak, bahkan besok dia nak beli lembu, potong lembu sekor, dimasak di situ untuk diagihkan kepada warga-warga sekitar guys. Luar biasa cuy ya, respect banget nih ya. Jadi tak henti-hentinya nih, ada banyak sekali ya para influencer, NGO dan pemerintah juga itu hadir untuk memberikan bantuan kepada mangsa banjir ini guys ya. Jadi semoga dipermudahkan segala urusannya, dan untuk teman-teman yang masih pengen berdonasi ya bisa banyak sekali kok ya. NGO-NGO daripada Malaysia juga ada, daripada Indonesia juga ada guys ya.
Jadi sedikit sebanyak itu bisa meringankan beban para yang terdampak bencana ini guys ya, dan semoga cepat membaik lah. Bahkan tadi yang didatengin istri Gubernur Aceh sendiri itu pun belum terjamah oleh pemerintah Indonesia. Dan anehnya lagi, yang dibawa istri gubernur tadi itu bukan daripada pemerintah Indonesia guys. Ngeri kan? Aduh, sedih banget guys ya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saudara semua yang sudah membantu. Semoga Anda dimurahkan rezeki yang berlipat-lipat ganda guys ya. Jadi tinggalkan komenan terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video hadapan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.